Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit S. Goro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit S. Goro channel. Dan kita kembali lagi di konten sharing gun, tempat agan-agan sekalian untuk sharing tentang berbagai macam hal yang mungkin saat ini sedang viral dan sangat menarik untuk kita bahas. Cukup lama saya tidak mengangkat sharing gun dan tidak membahas tentang apa-apa saja yang mungkin saat ini sedang mengemuka. Dan hari ini saya akan mencoba untuk sharing sama teman-teman semua salah satu fenomena yang mungkin sudah cukup banyak orang yang mendengar kabarnya. Kita akan membahas tentang klitih ya. Apa sih klitih, nanti akan saya jabarkan ya, menurut beberapa sumber dan juga menurut pandangan saya pribadi. Dan mungkin nanti juga teman-teman bisa sharing-sharing juga di kolom komentar. Silahkan ditulis ya, kalau misalkan kalian punya pengalaman ataupun memiliki pendapat tentang klitih, langsung saja tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu klitih, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit S. Goro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang klitih. Jadi kalau menurut sumber ya, khususnya di Wikipedia, klitih itu sudah ada penjelasannya. Nah, ini nanti akan saya bacakan. Tapi kenapa kok saya tiba-tiba ingin membahas tentang klitih, dan kenapa kok hari ini saya tidak ditemani oleh mungkin salah satu dari tim saya, mungkin Usmut ataupun dan lain sebagainya, karena nggak keburu ini ya saya, karena tiba-tiba ingin bikin. Dan notabene saya juga warga Jogja, dan kebetulan juga Jogja itu sedang ada banyak berita tentang klitih, fenomena klitih, dan juga beberapa kejadian yang mungkin sempat viral kemarin, sempat diangkat ke media, dan mungkin juga teman-teman sempat mengikuti. Jadi hari ini kita akan mencoba membahasnya dan juga sharing sama teman-teman semua. Dan ini ya, klitih itu kalau menurut bahasa Jawa ya, itu adalah klitih ya, ngelitih ya. Kenapa bisa dibilang ngelitih? Itu kalau misalkan sering sama teman-teman, kalau di Jawa itu kalau misalkan mau kemana, kalau di Jawa arep nondi, yuk ngelitih ngalor ono kae. Nah itu maksudnya mau kemana, ayo kita jalan-jalan ke arah utara. Nah itu artinya tadi seperti itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya ngelitih itu bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang dalam tanda kutip adalah hal-hal yang berbau-bau kriminal, itu tidak. Cuman memang saat ini fenomena yang muncul dan disebut klitih itu tadi menjadi agak seram gitu ya, karena sudah terkontaminasi dan juga sudah dipakai untuk menyebut sekelompok anak muda ya, anak muda yang sedang mencari jati diri katanya. Oke, kita lanjut. Di sini klitih itu merupakan salah satu fenomena kejahatan jalanan yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, terutama Klaten dan Magelang. Wah ini, jadi kalau di Wikipedia ini dikatakan bahwa sumbernya itu dari Jogja ya. Jadi fenomenanya itu bisa dibilang seperti dimulai di Jogja. Nah kemudian ada lagi yang di Klaten dan di Magelang. Tapi entah itu ya awal mulainya di mana, tapi saya sendiri yang mengalami berita-berita seperti itu, maksudnya bukan mengalami di klitih, dan semoga nggak sampai di klitih. Jogja itu memang salah satu yang disebut-sebut ya dalam berita. Disebut-sebut bagaimana? Disebut-sebut karena menjadi salah satu pemberitaan ya, dimana kasus klitih itu mengemuka. Jadi ada korban yang diklitih di daerah Yogyakarta ataupun di DIY, kemudian itu juga merembet ke daerah-daerah lain. Entah itu masih satu komplotan atau bagaimana, saya masih kurang mengerti. Kemudian umumnya pelaku klitih adalah pelajar remaja. Nah jadi biasanya ya klitih itu
anak-anak ya, anak-anak muda masih SMP ataupun juga SMA, dan mereka itu keluarnya di malam hari, tengah malam, nyari jalan yang sepi sambil bawa senjata-senjata tajam yang berbahaya ya. Kadang nggak senjata tajam, tapi salah satunya yang cukup berbahaya mungkin pemukul bisbol, ataupun juga ada itu ya, seperti gear ya, gear motor yang ditali kemudian bisa diputar-putar seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ngejar orang bisa dilempar pakai itu. Kemudian nih ya, pada umumnya pelaku kelitih akan mencari target yang merupakan siswa SMA dan SMK pesaing atau anggota geng pesaing di daerah yang dianggap sepi, kemudian melakukan perundungan atau bullying secara fisik terhadap korban. Terkadang pelaku juga mengambil barang milik korban, sehingga kejahatan ini termasuk perampokan. Banyak korban kelitih yang meninggal dunia akibat siksaan fisik yang cukup parah. Kalau misalkan kita ngomongin korban yang sampai meninggal dunia, kemarin belum lama ini ada kasus juga di Yogyakarta, kasus kelitih yang menewaskan pelajar ya. Tapi di sini kita lebih menggarisbawahi bahwa kelitih ini adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda, anak-anak remaja, yang bisa dibilang mereka itu sedang mencari jati diri. Di sini juga korbannya itu kadang tidak sesuai target mereka. Ada yang mengatakan mereka itu geng ataupun juga kelompok-kelompok yang sedang mencari jati diri gitu ya. Ada ya, kadang di ospek kamu bisa naik level ataupun juga kamu bisa menjadi kayak naik kelas gitulah ya, asalkan kamu bisa membacok satu orang. Wah, ataupun juga minimal kamu bisa menjatuhkan orang di jalan, entah itu siapa, itu bisa saja terjadi. Jadi nggak selalu dia itu merencanakan target kamu adalah si A, si B, si C, itu tidak. Dan yang dicari adalah yang berada di jalan sepi. Jadi buat teman-teman, entah itu di Jogja ataupun Klaten ataupun Magelang ataupun dimanapun Anda berada, kalau misalkan sedang berada dalam jalan yang sepi, apalagi itu di malam hari, kalian harus hati-hati. Minimal kalian ada barengannya lah, cari barengan. Misalkan kalau misalkan ada apa-apa ya, tapi amit-amit jangan sampai terjadi apa-apa, kamu itu bisa mencari pertolongan. Dan misalkan kalian memang dikejar, kalian cari aja tempat-tempat yang bisa dibilang itu adalah tempat yang ramai, ataupun masuk perkampungan. Nanti kalau misalkan masuk perkampungan sambil teriak-teriak, nanti kan orang-orang kampung pada keluar, kemudian bisa segera menindaklanjuti dan salam olahraga ya. Karena kemarin juga sempat ada yang masuk ke perkampungan dan langsung disergap warga. Jadi ada salam olahraga di situ juga. Dan mungkin ada beberapa tips ya, selain tadi itu tips-tips yang lain adalah ya, jangan sampai kalian itu kalau misalkan nggak terlalu penting ya nggak usah keluar malam. Kalau misalkan kalian pengen keluar malam ya harus lebih berhati-hati lagi, dan selalu lihat ini ya, lihat situasi dan kondisi. Kalau trik saya ya salah satunya nyari barengan ya, cari yang ada barengannya. Kalau misalnya ada mobil, kita kejar aja, kita di depannya. Ataupun kalau ada sepeda motor yang mungkin bisa dibilang itu bisa jadi barengan, kejar aja di depannya, bareng gitulah ya. Jadi keselamatan tetap nomor satu. Dan ini tadi kan menurut Wikipedia ya. Dan kalau menurut saya sendiri, kelitih itu adalah percobaan pembunuhan secara acak ya. Kenapa kok bisa dibilang percobaan pembunuhan? Karena dia itu tidak mengincar ya, tidak mengincar barang yang berharga ya. Jadi tentang harta, kemudian hal yang lainnya yang dalam tanda kutip itu adalah materi, mereka tidak mengejar itu. Karena misi mereka, target mereka adalah membacok ataupun melukai, kemudian langsung tinggal pergi. Kalau perampokan kan stop, minta barang, kalau misalkan barang udah dikasih udah pergi, nggak selalu melukai. Jadi kalau misalkan perampokan, penodongan, itu jelas yang dia incar adalah barang-barang berharga. Tapi kalau misalnya yang kelitih itu lebih
ini lagi ya, lebih sadis lagi, karena orang nggak tahu apa-apa dibacok, dilukai, kemudian langsung ditinggal pergi. Iya, kalau misalkan dia tidak apa-apa ataupun luka ringan. Kalau misalkan dia sampai terbunuh ya, sampai kehilangan nyawa, dibacok kemudian jatuh tertabrak sesuatu gitu ya, fatal, kan bisa meninggal. Nah, itu kan sama saja percobaan pembunuhan, tapi dilakukan secara acak. Dan itu adalah sesuatu yang menurut saya ngapain sih gitu loh, ngapain sih kayak gitu. Karena dengan segitu gampangnya dia itu bisa melukai orang yang kita nggak tahu orang itu sedang apa, orang itu sedang bagaimana kondisinya, entah dia itu baru pulang kerja, bawa pendapatannya untuk keluarga, ataupun dia sedang bawa apa untuk keluarganya dan untuk saudara-saudaranya, bisa jadi seperti itu. Apalagi kalau misalkan sudah tua, apalagi kalau misalkan masih kemarin yang anak muda ya, masih muda, masih pelajar, dia harus meninggal. Itu kan sangat disayangkan. Dan semoga fenomena klitih ini tidak membuat teman-teman semua ya, dimanapun Anda berada, kemudian menjadi parno untuk singgah di Jogja ataupun di Klaten ataupun di Magelang ataupun di Solo dan lain sebagainya. Apalagi di Jogja ya, saya tinggal di Jogja, kemudian juga jangan sampai, dan bahkan sampai saat ini aman-aman saja. Yang penting tetap jaga ya, tetap jaga saat kita bepergian, saat kita kemana, itu harus tetap jaga diri, kemudian juga lihat situasi dan kondisi. Benar apa kata Bang Nabi, bahwa kejahatan itu terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan ya. Jadi kadang nggak kepikiran untuk melakukan kejahatan, tapi mumpung bawa senjata, ingat kata senior mungkin ya, kalau misalkan bisa jatuhin orang dan lain sebagainya, bisa naik kelas, bisa naik pangkat gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Dan senjata-senjatanya itu aneh-aneh. Selain itu tadi gear ataupun pemukul baseball, itu bisa juga seperti celurit ya, celurit ataupun juga pisau, pedang ya, katana gitu ya, bukan samurai ya. Samurai itu orang. Nah, jadi kadang ada orang yang mengatakan samurai, padahal samurai itu adalah orang ya, orangnya, pelakunya. Kalau pedangnya itu sebutannya katana. Nah, jadi kadang yang dipakai itu adalah barang-barang yang senjata tajam yang sudah dimodifikasi, kadang yang panjang, besar gitu ya. Jadi nggak perlu dipepet banget, udah jarak yang tidak terlalu mepet itu dia masih bisa kena ya. Jadi harus lebih waspada lagi tentang hal-hal semacam itu. Dan mungkin pesan saya untuk teman-teman yang memang sering beraktivitas malam, harus lebih waspada lagi kalau misalkan bepergian malam, lebih mawas diri kalau misalkan masuk ke tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang gelap ya, jalan-jalan yang mungkin kalau di Jogja itu katanya yang agak rawan itu ya seperti ring road gitu ya. Di situ kan jalur cepat dan kadang juga sepi kalau malam, jadi harus lebih berhati-hati lagi. Dan semoga itu bisa menjadi pelajaran juga untuk semuanya. Dan saya harap kasus klitih ini tidak kemudian berlarut-larut sampai membuat nama Jogja itu dicap menjadi kota klitih. Jangan sampai seperti itu. Jogja itu sudah berhati nyaman, Jogja itu kota pelajar, Jogja itu istimewa. Jadi jangan sampai Jogja itu malah lebih identik dengan klitih dan membuat para wisatawan itu tidak mau datang lagi ke Jogja. Jangan sampai seperti itu. Pesan saya, teman-teman yang pengen ke Jogja, silahkan ke Jogja. Jogja masih aman dikunjungi, Jogja masih berhati nyaman. Tapi ya harus tetap jaga, harus tetap waspada dengan hal-hal kejahatan apapun itu ya, nggak selalu klitih, karena dimanapun pasti ada kejahatan kalau misalkan ada kesempatan ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Nabi tadi, kalau misalkan ada kesempatan bisa menjadi itu salah satu seperti pemicu terjadinya kejahatan. Dan untuk orang tua, semoga bisa menjaga anak-anaknya, menjaga dan juga memberitahu bahwa hal-hal semacam itu tidak ada
faedahnya ya, tidak ada baiknya. Jadi lebih baik dipantau, kemudian juga diarahkan supaya tidak ikut-ikutan dengan hal-hal semacam itu. Untuk warga Jogja yang saat ini sudah ada beberapa gerakan ya yang benar-benar sudah ready, sudah siap siaga kalau misalkan ada klitih kayak gitu ya. Kemarin juga ada video yang menampilkan beberapa kejadian warga-warga Jogja sudah mulai ada yang dapat klitih gitu ya, maksudnya menangkap pelaku klitihnya dari polisi juga ya. Kemarin juga sudah memberikan tindakan untuk pelaku ya. Semoga baik dari warga, baik dari pihak yang berwajib itu bisa saling mengisi ya, saling mengisi satu sama lain dan bisa bekerja sama untuk menjaga Jogja ini tetap aman ya. Karena kalau Jogja aman, Klaten aman, Magelang aman, pastinya juga akan membuat nama kota itu menjadi lebih baik lagi dan jangan sampai tercoreng dengan hal-hal semacam itu. Mungkin itu tadi yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman, semoga bisa menjadi sarana ini ya, informasi baru untuk teman-teman yang mungkin belum tahu klitih itu apa. Dan ingat, ini hanya sebatas sharing-sharing bersama, jadi apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan tadi bisa jadi berbeda dengan pendapat teman-teman semua ya. Jadi tidak selamanya berbeda itu adalah sesuatu yang buruk, karena berbeda-beda nanti juga akan tetap satu jua. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, tetap di Adit Esquero Channel, dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.